Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan ya, lebih menjelaskan ada aplikasi baru versi 4 dan bagaimana cara menggunakannya dari awal, sekaligus review juga begitu. Nah, ini kita buka aplikasinya. Oke, login. Ini form loginnya ya. Ada dua user, ada admin dan kasir. Jadi ada dua ini. Kita lihat ada admin dan kasir. Ini ada perbedaan antara admin dan kasir. Admin itu sheetnya terbuka semua. Kalau kasirnya itu ada beberapa yang dibatasi. Begitu. Oke, kita pakai admin saja. Masuk. Ini adalah tampilan awal di sheet transaksinya. Ketika ada ownernya, jauh dari tempat usahanya begitu. Jadi tidak setiap saat ada di tempat usahanya. Jadi selain bisa memonitor, juga bisa mengisi hal-hal yang tidak bisa diisi oleh kasir gitu. Karena ada tadi pembatasan tadi ya, loginnya. Oke. Selain multi user, aplikasi ini sudah saya tes menggunakan Windows 7 dengan Excel atau dengan Office 2010. Jadi Office 2010 cukup ringan ya digunakan untuk spek-spek komputer yang low end. Oke, saya akan simulasikan saja bagaimana pertama kali menggunakan aplikasi ini. Kita anggap ini kosong ya, karena kalau dihapus saya harus hapus satu-satu dulu. Tapi kita anggap saja kosong. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengisi saldo. Nah, ini cara mengisi saldo adalah di POM Jurnal, itu di pendapatan, karena menambah saldo itu berarti masuk ya. Itu masuknya ke pendapatan. Meskipun di jurnal sendiri itu tidak masuk ke pendapatan, tapi masuknya ke aset, lebih ke aset. Kalau modal itu lebih ke aset. Oke, di sini ada formnya sudah tampil ya. Ini formnya, form pendapatan, tanggalnya otomatis, nomor urut juga otomatis. Di sini ada bank penyedia, masuk ke saldo mana. Nah, ini mana akun mana yang akan kita tambah saldonya. Misalnya kas toko dulu deh, sebesar 1 juta misalnya. Oke, jenis pendapatan modal awal. Di sini ada beberapa pilihan, ada 4 ya. Ada modal awal, tambah modal, dan komisi penjualan, juga piutang. Piutang dibayar maksudnya. Karena ini modal awal, kita masukkan modal awal. Keterangan ini bisa diisi ataupun tidak dalam kondisi ini, kecuali dalam kondisi piutang. Nanti saya jelaskan. Oke, kita input. Ini sudah masuk modal awal, tanggal ya, jenis transaksinya modal awal, keluar sebesar kosong ya, berarti tidak ada yang keluar. Nah, ini hanya masuk ya, berarti ke akun kas toko masuk sebesarnya berapa gitu. 1 juta tadi ya, kita input. Oke, sudah. Kita mau masukkan lagi misalnya BRI 1 juta juga, jenis pendapatannya modal awal juga. Di sini ada dua ya, modal itu ada tambah modal dan modal awal. Perbedaannya letaknya di mana? Sama sih, nambah-nambah juga. Cuman ini untuk mengklasifikasikan seberapa besar modal awal kita ketika running aplikasi ini. Begitu. Jadi posisi saldo ketika menggunakan aplikasi ini berapa sih? Dan nanti bisa dilihat perkembangan usaha kita itu saldonya menjadi berapa gitu. Jadi total harta yang ada di usaha kita itu berapa? Itu fungsinya dibedakan. Kalau tambah saldo ini setelah memasukkan modal awal terus transaksi berjalan, ketika kita mau misalkan ada modal ada uang pribadi mau dimasukkan untuk menambah misalnya, untuk supaya tidak bolak-balik misalnya ke ini ada tambahan atau tambahan yang lain-lain misalnya. Nah, itu kan modal awal sudah lewat berarti tambah modal masuknya gitu. Oke, kita input lagi. Jadi kita udah punya dua ya.
BRI sama kas toko. Ini sudah selesai di sini. Jadi kita anggap punya BRI saja misalnya. Kalau misalkan nanti diterapkan di usaha, ya tergantung pakai saldo apa saja atau pakai sumber saldonya itu apa saja yang kita miliki. Misalnya kita punya EDC-nya itu BRI, Mandiri, berarti kita harus memasukkan, dan ini bisa dirubah ya. Ini di tadi sumbernya itu ada di data saldo ini. Nah, ini bisa diedit sesuai dengan yang kita miliki. Kalau kita tidak ada, kita bisa kosongkan, kecuali kas toko. Kas toko ini udah default, tidak bisa dirubah. Sudah diprotek sama saya. Memang kas toko ini krusial ya, kalau diganti ini akan berubah ke rumusnya. Kita balik lagi ke sheet transaksi. Kita sudah melakukan saldo awal. Nah, kita akan contohkan, kita akan running nih. Running jalan perusahaan misalnya ya. Perusahaan, terus datang konsumen, terus konsumennya katanya mau transfer 500.000 misalnya ke Bank BRI misalnya. Begitu. Mau transfer, oke, kita terima ya. Oke, sumber saldonya berarti kan dia bilang BRI, pelanggan bilang BRI, ya masukin BRI. Transfernya kan ke BRI. Oke, kita juga menggunakan EDC-nya EDC BRI. Berarti sumber saldonya adalah BRI. Sebanyak misalnya 500.000 tadi ya. Nah, ini potongan bank di sini di bawah. Ini adalah biaya yang dikenakan untuk transaksi ini oleh bank. Jadi ada tambahan biaya, gitu ya. Potongan bank itu adalah tambahan biaya yang dikenakan kepada pemilik BRI Link. Gitu. Biasanya kalau BRI itu 3.000. Yang nantinya akan dibagi 2 dan akan dikembalikan setengahnya. Biasanya ditransfer ya, masuk lagi. Oke, nah ini sudah potongan banknya sebanyak. Nah, ini dibayar tunai ya, baca ininya biar nggak lupa, biar agak mudah juga untuk mengingat. Dibayar tunai. Ini pasti kita menarik laba dari sini ya, menarik admin dari nasabahnya. Kalau ini kan admin dari bank ya. Kita memasangkan tarif gitu ya. Di transaksi biasanya menurut nominal kan. Kalau misalkan nominal sekian, tarifnya itu sekian gitu ya. Kalau misalkan saya contohkan saja 500.000, tarifnya 5.000 gitu ya. Berarti tunainya itu yang diberikan ke kita itu berarti kan 505.000. Tulis saja di sini 505.000. Keterangannya ini bisa diisi atau tidak. Kalau misalkan penting, dianggap penting, kita bisa tulis di sini nama pemilik, nama tujuan transfernya, misalkan Andi. Ini untuk misalkan mau trace nanti ketika ada masalah, atau misalkan biasanya pending dan lain-lain. Nanti mudah untuk mentrace-nya, mencarinya gitu ya. Oke, kita input sini. Nah, kita lihat di sheetnya, ini bacanya begini. Dari akun BRI keluar sebesar 500.000 ke akun kas toko. Jadi dari BRI masuk 500.000, dari BRI keluar 500.000 dan masuk ke kas toko sebesar 505.000 ya. Yang keluar itu 500.000, yang masuk itu 505.000. 5.000-nya itu untuk apa tadi ya? Untuk tarif admin kita ke nasabah atau ke konsumen atau ke pelanggan. Nah, ini akan otomatis masuk ke kolom admin nasabah 5.000. Dari pengurangan tadi 505.000 dikurangi 500.000. Ini masuk ke admin. Ya. Oke. Ini sudah selesai cash close. Datang misalnya yang mau tarik tunai misalnya. Nah, ini kita klik tarik tunai. Klik tarik, ini sebenarnya tarik tunai ya. Di bawah nanti saya betulkan. Seperti halnya tadi, di sini udah sudah tanggal dan nomor urut juga otomatis, tanggal otomatis, kecuali memang kita mau rubah ya. Gitu.
Ini sudah tanggal yang saat transaksi dilakukan, dan ini adalah nomor urut itu nomor terakhir. Ini kan nomor 15 ya. Ini otomatis akan nomor 16 gitu. Bisa saja kita rubah jadi 17 gitu ya. Bisa saja. Begitu. Nah, ini kalau tarik tunai, jadi mengisinya adalah penarikan tunai sebesar, nah nanti konsumennya bilang kan mau tarik tunai berapa gitu ya, ditanya mau 500.000 ya, tarik tunai. Nah ini kita lihat tarik tunai dari ATM apa, dia bawa ATM apa gitu ya. Misalnya ATM-nya BRI dan kita menggunakan EDC-nya BRI, berarti di sini masuk ke saldo gitu ya, berarti kita masukin BRI karena kita menggunakan EDC BRI, yang otomatis nanti si BRI kan akan berkurang karena digunakan untuk transfer ke tarik tunai ya. Sorry. Tarik tunai ya. Penarikan tunai sebesar 500.000. Oh iya, berarti akan terpotong gitu ya. Ini si uang ini kan akan diberikan ke pelanggan 500.000 dan bukan berkurang ya, berarti ini yang akan bertambah. Jadi dari konsumen ke kita gitu ya. Nah, ini akan masuk ke BRI sebesar berapa? Ini biasanya suka ditanyakan adminnya di dalam katanya gitu ya. Kalau misalkan di dalam berarti masuknya 505.000. Berarti yang dipotong dan masuk ke saldo BRI, yang dipotong dari konsumen, dari rekening konsumen dan masuk ke kita, ke saldo BRI tadi adalah 505.000. Nah, ini kas tunainya diberikan 5.000, berarti ada laba 5.000. Kita akan input. Nah, ini ada adminnya 5.000, sudah otomatis keluar. Oke. Ini sudah. Sekarang ada jasa transfer. Apa sih jasa transfer? Jasa transfer adalah ketika ada datang pelanggan dan itu dia bawa ATM, punya saldo juga ya, tapi dia mau ikut transfer menggunakan EDC yang kita miliki. Nah itu masuknya ke jasa transfer. Jadi tidak ada saldo yang berkurang atau yang bertambah. Jadi tidak ada pergerakan saldo yang kita miliki, yang usaha Bapak miliki berkurang ataupun bertambah. Ini tadi kan saya close terus klik ya. Ini bisa lebih cepat lagi. Ini tinggal diklik kanan, ada tanda panah ya kanan. Ini otomatis, ini untuk bolak-balik aja, lebih mudah gitu. Nah ini untuk jasa transfer seperti ini cara nulisnya. Transfernya seberapa? 500.000 katanya gitu. Ini kita tulis. Ini 500.000 ini nggak akan masuk kemana-mana atau nggak bakal keluar dari saldo apapun gitu ya. Fungsinya adalah untuk mencatat ke keterangan. Nah, kenapa dianggap penting dimasukin keterangan? Karena kalau ada masalah dengan ini, kita bisa lihat gitu ya, bagaimana statusnya, bagaimana nomor rekeningnya sudah benar atau tidak begitu ya, dari konsumennya misalkan begitu. Nah ini sudah kita isi misalnya 500.000 tadi ya. Nama penerimanya itu kan ada ini ya, minta nomor rekening dan nama penerimanya berarti kan Ahmad gitu ya. Nomor rekeningnya 4177. Nanti format di keterangannya akan seperti ini. Jadi ini otomatis bank penyedia. Nah ini kalau ini akan masuk ke mana? Adminnya berarti. Ini tarif dari nasabahnya. Bisa dibayar secara tunai atau sesuai dengan jadi dipotong dari saldo dia gitu. Kita tinggal masukkan masukkan saldonya gitu ke saldo kita gitu dari pelanggan. Biasanya sih suka cash ya. Biasanya mungkin ya. Kalau kita anggap saja cash lah. Misalnya 5.000. Jadi yang 5.000 ini pure masuk ke kas toko atau diberikan secara tunai ke kita gitu. Ini ongkosnya 5.000 gitu ya. Oke. Yang berpengaruh hanya 5.000 ini saja. Nah, ini akan dilihat sini.
Sini jasa transfer masuk sebesar 5.000 dianggap admin. Maksudnya dianggap admin dari nasabah gitu. Oke, ini dari sisi transaksi, oke. Namun ada misalnya kasusnya itu kita salah input nih. Gimana sih caranya buat membetulkan? Nah, misalnya kita mau edit yang nomor berapa ya, tarik tunai ya, nomor 16 misalnya. Kita buka, ini kan jenisnya tarik tunai ya, kita buka tarik tunai. Nah, kita klik ke bawah sampai nomor yang dituju. Nah, ini -1.000. Ini kita yang berubah apa? Ini misalnya adminnya salah nih, harusnya adminnya 10.000, berarti kan 510. Ubah seperti ini, edit. Hasil kita akan lihat jadi 510 apa tidak. Nah, sudah. Atau bagaimana caranya mau menghapus misalkan transaksi. Misalnya kita nomor 17 ini mau dihapus, berarti kita buka jasa transfer, atau bisa yang lainnya kalau menghapus ya, bisa juga ya di lain. Yang penting nomornya benar. Nah, ini hapus, sudah hilang, nomor 17 sudah hilang. Oke. Itu edit dan hapus ya. Saya menjelaskan edit dan hapus. Dan selanjutnya setelah transaksi tadi saya jelaskan, lalu saya akan menjelaskan bagaimana kasus-kasus atau persoalan di luar transaksi. Misalnya ada pengeluaran karena ada mau gaji karyawan misalnya, masuk ke pengeluaran, diambil dari saldo mana. Biasanya kalau gaji mau ditransfer atau dari kas tunai misalnya. Kalau misalkan kas tunai, kita klik saja kas tokonya gitu. Jika memang diambil dari kas toko ya, sebesar misalnya karena mingguan kita masukin 700.000 misalnya untuk biaya. Nah, sini ada beberapa pilihan dan ini pakem, nggak bisa dirubah, sengaja saya buat seperti itu. Ini untuk upah, keterangannya misalnya kita masukkan saja gaji kasir misalnya, atau kita kasih nama lah gaji siapa gitu ya, kita inputkan. Nah, itu untuk pengeluaran, atau mungkin ada pengeluaran lain misalnya sebesar berapa. Ini untuk pengeluaran, ada biaya listrik, biaya internet, biaya ATK gitu kan, biaya sosial. Biaya sosial itu kayak ada sumbangan dan lain-lain masuk sini. Biaya promosi seperti beli banner gitu ya. Ini ada apa, kategori-kategori ini saya jelaskan juga di sheet yang lain. Itu ada saya jelaskan ada penjelasannya di sheetnya. Sepintas itulah ya. Oke. Misalnya tadi kan udah pengeluaran ya. Misalnya ada tadi pembagian komisi. Ini tadi kan dipotong 3.000 untuk admin bank yang masuk ke BRI ya. Potong 1.000. Itu biasanya kan dibagi dua ya. 50-50, 50-50. Misalnya itu kan kadang tidak tentu ya masuknya. Tapi kita bisa lihat di mutasi, ternyata ada masuk nih komisi, tinggal kita masukin ke pengeluaran pendapatan. Pendapatan di sini masuk ke mana? Tadi kan BRI ya. Berarti ada saldo BRI yang bertambah ya. Sebesar misalnya komisinya itu dapatnya 75.000. Jenis pendapatannya pasti kita masukin komisi penjualan. Keterangannya misalnya kita bisa masukin nomor referensi dari transaksi di mutasi tadi ya gitu. Biar kita kalau trace atau apa, ini fungsinya keterangan untuk lebih mempertegas lagi begitu. Kita inputkan. Oke, berhasil. Dan lagi ada mutasi saldo. Mutasi saldo ini adalah perpindahan saldo gitu. Kadang suka bingung juga apa sih pemindahan saldo itu. Kalau top up katanya gimana misalnya? Saya punya mau top up Saya kan ada Bukalapak katanya gitu ya. Terus mau top up Bukalapak itu dengan rekening BRI gitu. Jadi saldonya bersumber dari BRI masuk ke top up gitu. Itu gimana caranya kan? Padahal sudah ada pemindahan saldo ini. Sudah ada pemindahan saldo. Jadi ya tinggal masukkan
top up Bukalapak, berarti yang masuk ke Bukalapak misalkan, atau ke sini yang ada aja ya, ke apa ya, yang Digipos misalnya, top up Digipos. Sumber saldonya itu dari usaha gitu ya, dari saldo yang ada gitu, yang beredar. Misalnya dari BRI kita top up, jadi saldo BRI kan berkurang pasti gitu ya. Ini Digipos bertambah sebesar berapa mau top upnya, misal 500.000 itu. Ataupun ini kejadiannya bisa uang tunai, biasanya yang sering itu uang tunai. Uang tunai udah banyak, udah numpuk gitu uang tunai, tapi saldo kan jadi sedikit ya. Kita mau apa, mau isi saldo di BRI misalnya, berarti dari kas toko tadi ke BRI begitu. Ini besarannya berapa, keterangannya bisa diisi apa saja. Nah, kita tinggal input. Tapi ada yang ini ya, ada yang lebih. Kadang untuk top up nih, khusus untuk top up, kadang ini ada biaya adminnya, ya kan? Ketika top up tadi ya, kita dari saldo BRI top up untuk masukin ke saldo Mitra Bukalapak atau di Digipos misalnya, itu ada dikenakan dikenakan adminnya gitu ya. Jadi ada biaya tambahan. Jadi 500.000 itu sebetulnya 503.000 gitu plus adminnya. Itu masukin saja 500 dulu. Itu misah. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita masukin 500.000 ya. Karena yang ini patokannya adalah jumlah ini akan masuk ke Digipos gitu. Yang viewer masuk ke Digipos. Yang 3.000-nya kan nggak masuk ke sini. Itu untuk bayar aja, untuk administrasi saja kan. Gitu. Kita inputkan saja ini. Nah, untuk kelebihan yang tadi, untuk adminnya kita masukkan ke penambahan saldo. Sorry, ini bisa. Nah, ke pendapatan. Nah, ini kita bisa isi tadi kan tadi dari ini ya, dari BRI ya, gitu. Sebesar 3.000 misalnya pendapatan. Berarti kita masukin di sini, bukan pendapatan, pengeluaran. Nah, misalnya dari BRI ini sebesar 3.000. Untuk biaya apa? Nah, ini ada biaya transaksi ini di sini. Kita masukin itu aja. Nah, ini misalkan tulis top up. Nah, ini fungsinya keterangan ya. Top up tadi Digipos. Input. Sudah. Begitu. Nanti saldo yang berkurang dari BRI adalah 503.000 gitu. Tapi yang masuk adalah 500.000. 3.000-nya itu ke pengeluaran. Seperti itu. Nah, ini semua sudah saya bahas dari sisi jurnal gitu. Dan ada utility di sini. Ini untuk refresh data. Karena ini pakai cloud, itu kadang kalau internet lagi nggak stabil, kita sudah input tapi nggak muncul di sini, kita bisa refresh data. Ini ada data saldo dan ini ada ganti pengguna. Ganti pengguna itu ketika kita login menggunakan admin, ingin pindah ke login user, misalnya gini ya, kita kan admin. Nah, ini perbedaannya antara kasir kita. Sekalian saja, kasir. Kalau ini kan kita bisa lihat sheet dashboard, sheet transaksi, ada sheet data saldo, sheet jurnal, sheet laporan, sheet user. Kalau kasir ini hanya 3 saja, transaksi dan ini nih, transaksi, data saldo, dan user. Begitu. Kita mau pindah lagi ke admin, tinggal klik lagi. Kalau memang tahu passwordnya, gitu kan, kalau bisa akses. Tapi yang punya biasanya tahu, yang beli aplikasi ini tahu gitu. Begitu. Nah, itu untuk sisi utility. Kita akan berpindah sheet ke data saldo. Data saldo ini adalah fungsinya untuk pertama memasukkan akun-akun bank, atau mungkin bisa akun kas tunai tambahan. Ini kan sudah ada, ini default, tidak bisa dirubah. Ada akun tambahan misalnya kas tunai di Brankas misalnya. Ini kita bisa masukkan sini. Nanti misalkan dari setiap hari itu si uang di kas toko itu diatur oleh kas Brankas.
Misalnya di jatah per hari sekian sekian, itu bisa sistem pembaginya begitu. Jadi kita isikan saja di sini apa, tunai di berangkas misalnya. Gitu. Gitu ya, nulis berangkas ya. Ada E-nya berarti. Berangkas begitu. Nah, kita isi. Seperti itu. Nanti kalau setiap hari memang flow-nya seperti itu, jadi kalau tutup toko ini semuanya yang di kas toko ini masuk sini kan ke berangkas, nanti ketika buka toko bagi lagi ke sini gitu. Seperti itu. Yang pasti ini tempat untuk selain kas toko ini default nggak bisa dirubah, yang ini bisa dirubah. Kalau tidak perlu dihapus saja. Nah, dan ini ada di sampingnya, ini jumlah ya, jumlah saldo tersedia. Di sampingnya ada saldo masuk, saldo keluar, saldo admin bank dan admin pelanggan. Ini ada nilai di bawah, nominal di bawah. Ini adalah nominal total. Jadi ini adalah total saldo masuk. Ini total saldo keluar. Ini total admin bank. Ini total admin pelanggan. Dan total ini bisa berubah kalau kita menginginkannya. Maksudnya kita bisa memfilter. Jadi kita mau tahu nih jumlah totalnya itu dengan kriteria tertentu. Misalnya kita mau tahu di tanggal 12. Ini kan ada tanggal 20 saja misalkan, hari ini saja. Ini kan ada tanggal 12 ya. Oke, kita lihat di sekali lagi. Jadi ini kita ingat-ingat isinya. Ini admin pelanggannya 185.000, admin banknya 90.000 gitu ya. Ini semuanya all transaksi. Bagaimana kita mau hanya mau melihat di tanggal 20 saja atau tanggal hari ini saja. Kita tinggal klik ini tanda panah ke bawah ini dari posisi tanggal, karena kita carinya tanggal. Uncheck. Nah, kosongkan checklistnya. Lalu checklist yang dicari, misalnya tanggal 20. Oke. Yang tanggal 12 tadi otomatis akan hilang dan di sini akan berubah. Sorry. Ini di refresh lagi ya. Oke, kita ulang. Nah, kita seleksi di 20 seperti ini. Nah, kita lihat di data saldo. Nah, 3.480. Admin pelanggannya 25.000. Begitu. Admin pelanggannya 25.000. Ini 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 25.000. Kalau kita buka lagi atau kita mau lihat tanggal 12-nya deh. Tinggal kita ini 12. Ini terlihat tanggal 12 semua. Tanggal 12 semua ya. Gitu. Di sini bisa dilihat. Nah, ini admin pelanggannya 315 di tanggal 12. Atau yang lainnya, enggak tanggal misalnya. Yang lainnya misalnya. Kita mau lihat akun pengeluaran deh. Akun pengeluaran itu apa saja sih, gitu ya. Berarti kita cek dulu akun pengeluaran itu apa saja. Jasa transfer bukan, modal awal bukan, pengeluaran itu piutang pelanggan. Atau kita mau lihat piutang pelanggan bisa juga di sini gitu ya. Piutang dibayar, pemindahan saldo, ini belum ada pengeluaran ini ya. Piutang pelanggan, pemindahan saldo. Oh ini komisi penjualan. Oh biaya ATK nih. Gitu ya. Berapa sih biaya ATK keseluruhan gitu. Atau ini bisa pendapatan deh, pendapatan. Yang kita termasuk pendapatan apa saja sih? Misalnya ada jasa transfer. Oke, ada piutang dibayar. Terus komisi penjualan. Oke, kita seleksi. Oke, sudah seperti ini. Kita masuk ke data saldo. Ini 5.000. Saldo masuknya 260.000. Nah, kita lihat ya. Nah, ini 5.000 admin. Masuknya sebesar
ini sebesar ini ya, total ini begitu. Oke. Ya, kalau mau mengembalikan lagi tinggal uncentang, dicentang lagi semua, di all begitu. Oke, itu untuk seleksi ya. Untuk seleksinya di data saldo ya. Untuk data saldo kita masuk lagi ke jurnal. Nah, ini adalah jurnal adalah perhitungan akumulatif dari tiap-tiap pos ini ya. Kode-kode ini, modal awal tambah modal, di sini ada totalnya tambah modal. Nah ini keterangan yang saya tadi sebut di awal, dikasih keterangan modal awal itu apa sih gitu ya. Ini saya jelaskan di sini. Ada penjelasannya di sebelah kanannya. Dan ini ada saldo piutang pelanggan berikut nama-nama nama-nama yang memiliki piutang gitu, atau nama pelanggan kita yang biasa suka ada piutang gitu ke kita. Kita masukkan sini namanya. Dan ini ada jumlah sisa saldonya. Jadi maksudnya sisa berapa lagi yang belum dibayar gitu ya. Saya akan mencoba bagaimana transaksi jika transaksi tersebut adalah transaksi piutang. Yang pertama kita lakukan biasa ya, transaksi seperti biasa. Misalnya piutang itu adalah bekas transferan orang itu gitu ya. Misalkan yang pelanggannya itu namanya siapa ya, yang sudah kita masukkan di sini ya. Misalkan Gugum nih. Gugum itu transfer gitu ya. Transfernya itu nah ini sorry. Harus kalau transaksi di jasa transfer ya. Jasa transfer ini bukan jasa transfer, misalnya transfer ya. Misalnya transfer. Nah, misalnya Gugum itu tadi tolong dong transferin ke BRI gitu ya. Ke rekening ini gitu ya. 500.000 misalnya. Kita masukin seperti biasa transaksi. Potongan banknya kita isi gitu ya. Sebanyak berapa ininya admin yang kita kenakan ke Gugum itu berapa? Misalnya 500.000. Nah, ini wajib diisi nama. Karena namanya Gugum, kita masukin Gugum. Ini untuk mengenali nanti ya. Nanti kita lihat fungsinya. Oke, kita input seperti biasa. Nah, di sini seharusnya kan ada uang tunai masuk 505.000. Tapi dalam kenyataannya tidak ada karena ini piutang. Berarti kita bikin di sini pengeluaran. Pengeluaran dari apa? Karena ini bentuknya kas toko, kita keluarin juga dari kas toko. Kas toko sebesar 505.000 sesuaikan dengan ini nominal ini. Nominal yang seharusnya masuk gitu, padahal tidak ada. Jadi kita keluarkan di pembukuannya untuk biaya piutang pelanggan. Dan ininya masukin Gugum juga. Ini wajib. Kalau tidak dimasukin nama ini atau salah pengetikan, itu tidak akan terindeks. Kalau tidak akan masuk. Oke, kita input. Kita akan lihat di jurnalnya akan masuk ke Gugum. Nah, ini 505.000 Gugum. Nah, gimana misalkan Gugum itu bayar misalnya ya. Suatu hari itu bayar atau tidak berapa lama misalkan bayar. Berarti kita buat pendapatan. Tadi kan pengeluaran, sekarang pendapatan. Dari mana nih? Karena ini kas yang dibayar adalah yang dipinjam adalah kas toko, berarti kita balikin lagi kas toko. Berarti tulis saja kas toko di sini. Besarnya sama juga. 505.000. Jenis pendapatan. Di sini ada piutang dibayar. Masukin ini Gugum supaya saldo akhirnya Gugum itu hilang gitu. Kalau tidak ini salah, Gugum akan tadi punya hutang bakal tetap kita inputkan.
Ini kita lihat. Gugum sudah kosong. Tapi di sini tercatat ada totalnya saja, tidak ada pelanggan. Mana ya? Piutang dibayar. Nah ini piutangnya, ini piutang dibayar. Berarti 610 sama ini 610 berarti 0. Berarti tidak ada piutang di luar. Nah, itu cara menambahkan transaksi jika piutang. Nah, di sini di sheet selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan ini adalah laporan harian. Jadi tanggalnya otomatis ke hari ini. Jadi kita bisa melihat berapa transaksi atau berapa laba hari ini. Begitu. Ini laba bersihnya ini. Laba bersih itu dari pendapatan dikurangi pengeluaran termasuk biaya dan lain-lain begitu ya. Bukan hanya admin dan potongan bank saja gitu, admin nasabah dan dikurangi potongan nasabah, bukan. Tapi dari pengeluaran ini ada penjualan gitu ya, beban penjualan, ada beban administrasi umum gitu ya. Jadi sudah bersih lah gitu intinya. Kita pindah ke dashboard. Nah, ini dashboard adalah tampilan ini ya, tampilan tambahan untuk melihat secara global bagaimana keuangan usaha kita. Tapi bedanya di sini bisa diseleksi. Kalau ini nih, kita mau lihat di bulan Agustus saja. Tapi ini bulan Agustus semua ya. Atau mungkin ini jenis transaksinya lah. Misalkan transaksinya mau jasa apa ya? Ini aja dah, piutang deh ya. Piutang dibayar tekan sama piutang pelanggan. Ini pasti gini karena tertimpa, karena balance. Kalau nggak balance ini pasti ada yang lebih tinggi satu, lebih rendah satu begitu. Jadi ini intinya bisa diseleksi menurut kriteria yang dicari. Sini ada refresh data ya, fungsinya refresh data karena tadi ya, supaya mengklopkan ini apa nominal. Jadi kalau internet lagi jelek itu biasanya nggak masuk gitu. Oke, saya akan coba. Ini kan tadi bisa digunakan oleh beberapa pelanggan dalam satu waktu ya, beberapa user ya, beberapa pengguna misalnya dalam satu waktu. Saya di sini sudah ada virtual box. Jadi di data saldo ini, data saldo, di data dashboard maksudnya, data dashboard ini terdapat rangkuman dari jumlah-jumlah tertentu begitu ya. Di sini ada saldo tersedia juga di sini, cuman memang lebih lengkap di sheet data saldo ya. Ini hanya sepintas saja dari grafiknya. Mungkin kayaknya kalau misalkan ini sedikit ini akan hilang, nah seperti ini, tidak akan keluar gitu ya. Lebih lengkap di tadi. Ini ada total piutang pelanggan, piutang terbayar gitu ya, piutang belum terbayar. Sini ada apa? Admin pelanggan versus admin bank begitu ya. Admin pelanggan 190.000, admin banknya 93.000 gitu ya. Nah, ini ada total harta di sini. Total harta itu dari saldo awal, saldo modal maksudnya. Saldo modal itu berarti total modal awal sama total penambahan modal begitu ya. Dikurangi total pengambilan modal. Karena ada PRIF namanya ya, PRIF. Itu pengambilan modal atas usaha gitu ya. Nah, ini ada total harta. Jadi kita mengetahui modal awal segini dan saat ini misalkan setelah jalan sebulan itu bakal berapa sih nambahnya gitu. Kalau memang tidak diambil atau misalkan diambil pun akan terlihat nanti berapa. Bertambah atau malah berkurang begitu ya. Nah, itu ketahuan. Oke. Tadi sudah ya dashboard. Saya mau nyoba untuk multi user tadi ya, karena saya bilang multi user. Di awal saya bilang multi user. Ini kita coba multi usernya. Saya di sini sudah ada virtual box. Ini virtual box sebagai komputer kedua. Ya, kita anggap komputer kedua gitu ya. Nanti
Dan ini sudah saya setting aplikasinya di komputer kedua ini atau di VirtualBox ini, udah aplikasinya sudah ada dan kita coba akan gunakan berbarengan gitu. Kita akan lihat IP-nya pun IP tidak satu IP lokal ya, jadi tidak satu WiFi begitu. Itu kalau itu bukan cloud begitu, kalau itu masih lokal gitu ya. Kalau ini memang bisa jarak jauh gitu, asal ada internet yang pastinya. Ini komputer kedua. Oke, komputer kedua ini aplikasinya kita buka. Nah, ini aplikasi ini Windows 7 ya. Dan ini aplikasi Office-nya 2010. Office saya ini 2010. Nah, ini 2010. Ini bisa berjalan nih. Nah, ini belum saya setting. Masuk. Oke. Nah, ini kalau loading begini itu berarti dia sedang mengunduh gitu ya. Sedang mendownload datanya. Nah, kan? Ini 23 sama nggak ya? Oke. Jadi transaksi 23 sama. Datanya sama. Kita coba untuk transaksi di komputer kedua. Misalnya ada yang tarik tunai. Oke. Tarik tunai sebesar, ini hurufnya karena belum terinstall ya, karena ini saya baru install nih, hurufnya yang di sini belum terinstall, akhirnya agak begini ya. Tapi kalau Windows beneran biasanya sudah terinstall, karena saya pakai font defaultnya Windows. Bank penyedianya BRI sebesar 500.000. Terangan coba ya, coba input. Oke, kita close. Kita lihat di komputer satunya, komputer benerannya nih. Nah, ini masuk ya, nomor 23. Tadi kan 22 ya, saya nyetok. Oh, belum. Berarti refresh. Nah, sudah masuk. Harus di refresh. Gitu. Ini sudah masuk, atau sebaliknya, misalnya sebaliknya. Kita tarik tunai di sini sebesar 500.000 BRI 505.000 gitu. Nah, ini sudah masuk di komputer 1. Kita lihat di komputer 2, kita refresh. Nah, bertambah. Oke. Dan ini bisa saja ini posisinya di kasir ya. Nah, mungkin yang satu kasir, yang satu ownernya atau pemiliknya. Jadi pemilik bisa ini ya, bisa input bisa mengetahui ya, jalannya usaha itu seperti apa meskipun dari kejauhan. Nah, itu salah satu kelebihan dari aplikasi ini. Oke. Cukup segitu mungkin dari saya, Pak ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Jadi bisa mengurangi jika memang aplikasi ini misalnya digunakan pertama kali dan agak bingung-bingung, mudah-mudahan video ini bisa membantu itu ya. Mohon maaf bila menjelaskannya memang agak belibet. Public speaking saya kurang bagus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.